Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku. Wah, kembali mendengarkan suara Bu Aisyah ya. Gimana kabarnya kalian? Bismillah, semoga baik-baik saja. Yang terpenting selalu jaga kesehatan, jaga jarak, pakai masker dan selalu cuci tangan. Nah, anak-anakku, pada pertemuan kemarin kita sudah belajar mengenai apa itu teks ceramah, perbedaan teks ceramah dengan pidato maupun khotbah. Nah, kemudian kita juga belajar mengenai struktur dan kaidah kebahasaan teks ceramah. Kira-kira kita akan belajar apa lagi ya? Ada yang bisa menebak? Sebelum kalian menebak, silakan anak-anak persiapkan perlengkapan yang perlu digunakan untuk mendengarkan penjelasan dari ibu ini. Tentunya kalian juga harus berdoa terlebih dahulu ya. Semoga dimudahkan dalam memahami materi kali ini. Nah, sudah berdoa semuanya kan? Langsung saja ya, hari ini kita akan belajar mengenai bagian-bagian penting teks ceramah dan juga langkah-langkah dalam menyusun teks ceramah. Nah, yang pertama adalah bagian-bagian penting dalam teks ceramah. Pada kesempatan ini, kita akan menemukan informasi dan permasalahan aktual dalam teks ceramah. Informasi disebut pula penerangan. Informasi itu bersifat publisitas ya, ditujukan untuk umum. Nah, dalam informasi itu umumnya bersifat aktual. Demikian pula yang disampaikan melalui ceramah-ceramah yang biasanya berkaitan dengan isu-isu terhangat. Nah, bagian-bagian penting dalam teks ceramah. Yang pertama adalah pokok-pokok paragraf. Dan yang kedua adalah kalimat majemuk bertingkat. Sebelum Ibu menjelaskan keduanya, yuk kita simak cuplikan teks ceramah berikut ini. 1 menit saja ya. Sudah? Nah, bagian-bagian yang bercetak tebal itu kita anggap sebagai hal penting dalam sebuah rangkaian cuplikan teks ceramah. Bagian-bagian tersebut merupakan bagian pokok atau dasar dari suatu ceramah. Adapun bagian-bagian lainnya berperan sebagai penjelas saja. Contohnya, pada teks ceramah berjudul tentang Jepang. Pernahkah kamu pergi ke Jepang? Jepang termasuk negara kecil di Asia yang sudah maju. Nah, sudah Ibu katakan di awal tadi, bagian yang bercetak tebal adalah merupakan bagian yang penting. Sedangkan yang lainnya hanya sebagai penjelas saja. Yang kedua adalah anak-anak Jepang membersihkan sekolah mereka setiap hari. Jadi, dalam satu paragraf bisa saja terdapat 2 atau 3 bagian penting. Penting atau tidaknya suatu uraian dapat pula berdasarkan kebermanfaatannya. Nah, apabila bagian itu dianggap bermanfaat atau sangat perlu diketahui, maka bagian itulah yang penting. Sementara itu, pernyataan lain yang kurang bermanfaat atau sudah diketahui maksudnya, maka bagian itu bukanlah hal penting. Dengan demikian, penting tidaknya suatu uraian bisa berbeda antara pendengar yang satu dengan pendengar yang lainnya. Meskipun demikian, anak-anak, berdasarkan paparan yang tersaji dalam teks ceramah itu sendiri, suatu informasi dianggap penting apabila informasi itu bersifat umum, yang merangkum atau menjadi dasar uraian-uraian lainnya. Jadi intinya adalah seperti ini. Jika dalam satu paragraf itu terdapat satu kalimat yang menyampaikan informasi umum dan itu termasuk pokok atau biasanya kalau bagian penting itu termasuk pokok dari paragraf tersebut yang menjadi sebuah inti dari apa yang dibahas dalam paragraf tersebut. Nah, kemudian
Coba kalian perhatikan contoh teks ceramah yang sudah Ibu berikan pada pertemuan kemarin. Kalian bisa belajar menentukan bagian-bagian mana saja yang termasuk dalam pokok paragraf. Kita lanjut ya. Yang kedua adalah kalimat majemuk bertingkat. Coba perhatikan cuplikan paragraf berikut ini. Sudah? Setelah kalian memperhatikan cuplikan teks berikut, kita akan menemukan kalimat majemuk bertingkat dalam teks ceramah yang sudah Ibu berikan pertemuan kemarin. Nah, kita bahas pada cuplikan teks berikut tersebut. Cuplikan tersebut dibentuk oleh kalimat yang panjang-panjang. Hal itu karena kalimat-kalimatnya dibentuk oleh gabungan dua buah kalimat atau lebih. Nah, perlu kalian tahu, hasil penggabungan itu kemudian membentuk kalimat baru. Salah satunya berupa kalimat majemuk bertingkat. Kita perlu tahu, kalimat majemuk bertingkat itu adalah kalimat yang memiliki lebih dari satu klausa dan hubungan antar klausa tidak sederajat. Salah satu unsur klausa ada yang menduduki induk kalimat, sedangkan unsur yang lainnya sebagai anak kalimat. Kalimat majemuk bertingkat terbagi ke dalam beberapa jenis, antara lain sebagai berikut. 1. Kalimat majemuk hubungan akibat, ditandai oleh kata penghubung sehingga, sampai-sampai, maka. Contoh kalimatnya seperti ini. Ia terlalu bekerja keras sehingga jatuh sakit. Yang kedua, penjelasan diberikan seminggu sekali sehingga anak-anak dapat mengerjakan tugas-tugas mereka dengan teratur. Kita juga bisa mencari contoh kalimat atau contoh penggunaan kalimat majemuk hubungan akibat ini di contoh teks ceramah yang sudah Ibu berikan. Nah, yang kedua adalah kalimat majemuk hubungan cara. Kalimat majemuk ini ditandai oleh kata penghubung dengan. Contoh, kejelasan PSMS Medan berhasil mempertahankan kemenangannya dengan memperkokoh pertahanan mereka. Contoh lain mungkin, siswa kelas 11 IPS mengerjakan tugas dengan sebaik-baiknya. Nah, seperti itu. Jadi, kalimat majemuk hubungan cara ini ditandai dengan kata penghubung dengan. Atau contoh lain lagi, dengan cara menggendongnya, anak itu ia bawa ke rumah orang tuanya. Dengan rumus yang sudah diberikan Ibu guru, anak kelas IPS 11 mengerjakan tugas dengan baik. Dengan yang pertama dan dengan yang kedua itu sama ya. Nah, yang ketiga adalah kalimat majemuk hubungan sangkalan. Kalian tahu sangkalan? Sangkalan itu adalah ketika kita menyangkal atau kita menyangkal. Apa ya bahasanya ya? Ibu lupa. Nanti kalau Ibu ingat. Ditandai oleh konjungsi seolah-olah atau seakan-akan. Oh ya, hubungan sangkalan itu adalah kalimat yang kita menolak untuk jujur, seperti itu ya. Contoh, keadaan di dalam kota kelihatan tenang, seolah-olah tidak ada suatu apapun yang terjadi. Padahal kota itu sedang ada musibah atau sedang ada bencana, seperti itu. Yang kedua, dia diam saja seakan-akan tidak mengetahui persoalan yang terjadi. Padahal di depan matanya ada peristiwa atau ada di sekitarnya atau di keluarganya sedang terjadi sebuah permasalahan. Yang keempat adalah kalimat majemuk hubungan kenyataan, seperti padahal, sedangkan. Nah, contohnya, pura-pura tidak tahu padahal dia tahu banyak. Jadi, si orang yang mengatakan ini adalah dia itu sebenarnya tahu banyak tapi dia berpura-pura tidak tahu. Nah, yang kedua,
para tamu sudah siap, sedangkan kita belum siap. Kenyataannya seperti itu. Selanjutnya, kalimat majemuk hasil. Contohnya, tempat ini licin, makanya Anda jatuh. Kamu kemarin begadang, makanya tidak bisa mengikuti pelajaran. Seperti itu. Yang datang berwajah seram, makanya saya lari ketakutan. Yang terakhir adalah kalimat majemuk hubungan penjelasan, bahwa, yaitu, adalah, merupakan. Contoh, kebun ini telah dibersihkan ayah, yaitu dengan memangkas dan menebang belukar yang tumbuh di sekitarnya. Yang kedua, peristiwa tersebut menggambarkan bahwa ada dua kelompok siswa yang memiliki sikap berbahasa yang berbeda di sekolah tersebut. Eits, belum selesai. Masih ada satu lagi, yaitu kalimat majemuk hubungan atributif. Apa ya ini, Bu? Kalimat ini biasanya menggunakan kata hubung yang, bukan sayang ya. Contohnya, pamannya yang tinggal di Bogor itu sedang dirawat di rumah sakit. Istrinya yang datang bersama dia itu seorang insinyur. Laki-laki yang berbaju putih itu adalah kakek dari ibu. Kelompok pertama adalah mereka yang kurang memiliki kepedulian terhadap penggunaan bahasa yang baik dan benar. Nah, dan selain sebagainya. Gimana? Ragam pada kalimat majemuk bertingkat ini, adakah kira-kira yang belum paham? Kita lanjut dulu ya. Selanjutnya kita akan belajar mengenai langkah-langkah menyusun teks ceramah. Pada pembahasan ini, anak-anak, kalian harus menentukan aspek-aspek. Ibu ulangi lagi ya. Pada pembahasan ini, kalian akan menentukan aspek-aspek yang akan disunting atau disimak atau direvisi atau seperti itulah dalam teks ceramah. Nah, langkah-langkah penyusunannya yaitu, yang pertama, kalian itu harus menentukan topik dan tujuan. Kemudian kalian menyusun kerangka ceramah. Yang ketiga, kalian menyusun teks ceramah berdasarkan kerangka dengan menggunakan kalimat yang mudah dipahami tentunya. Nah, yang selanjutnya, kalian menyusun ceramah dan menyunting teks ceramah tersebut. Yang pertama kita bahas adalah menentukan topik. Nah, kira-kira kalian harus menentukan topik yang sedang kita ketahui akhir-akhir ini, atau kita cari topik yang sesuai dengan keadaan sekarang seperti COVID atau topik demo tolak RUU, seperti itu. Bisa pengalaman pribadi, hobi, keterampilan, pengalaman pekerjaan, bahkan pengalaman orang lain, atau peristiwa hangat atau berita-berita yang ada di sekitar kita. Nah, yang penting adalah kita harus merumuskan tujuan ceramah. Tujuan ceramah itu ada dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum ceramah itu, anak-anak, biasanya dirumuskan dalam 3 hal, yaitu kita harus memberitahukan atau informatif, kita harus mempengaruhi atau persuasif, dan kita tentunya harus menghibur atau rekreatif. Ceramah yang bertujuan memberitahukan atau informatif itu ditujukan untuk menambah pengetahuan pendengar. Misalnya, ceramah tentang peranan para pelajar pada masa perang kemerdekaan, atau pada saat ini ceramah tentang peranan pelajar dalam menghadapi pembelajaran jarak jauh. Kemudian, atau posisi Indonesia di kancah internasional. Itu merupakan ceramah yang informatif atau memberitahukan. Nah, yang kedua adalah ceramah persuasif. Ceramah yang bertujuan untuk mempengaruhi pendengar
agar mereka percaya, menyetujui, atau bahkan mengikuti ajakan penceramah atau pembicara. Misalnya nih, ceramah tentang cara-cara hidup sehat di masa adaptasi kebiasaan baru, atau menjaga kesehatan lingkungan demi mencegah menularnya COVID-19. Seperti itu ya. Kita ambil topik-topik yang sesuai dengan keadaan sekarang atau real keadaan sekarang. Yang ketiga adalah ceramah rekreatif. Ditujukan agar pendengar merasa terhibur, karena ceramah ini banyak diwarnai oleh humor, anekdot, ataupun guyon-guyonan yang memancing pendengar untuk tertawa. Jadi kalian tidak boleh menilai ceramah itu membosankan ya. Ceramah juga ada yang berfungsi untuk menghibur tentunya. Nah, selanjutnya adalah tujuan khusus. Tujuan ini merupakan tujuan yang lebih rinci dari tujuan umum. Tujuan khusus ini lebih terukur, lebih jelas, dan tentunya lebih detail. Sedangkan tujuan umum itu lebih informasional dan terukur dalam pencapaiannya. Kita berikan contoh. Misalkan topiknya keragaman budaya daerah. Tujuan umumnya adalah memberitahu, tujuan khususnya adalah pendengar agar mengetahui bahwa setiap daerah memiliki budaya yang khas. Dalam budaya daerah terdapat nilai-nilai kehidupan yang bisa kita petik. Ibu beri contoh lagi. Misalkan kita ambil topik adalah pencegahan virus COVID-19. Tujuan umumnya adalah kita bisa informatif maupun kita bisa persuasif. Kemudian tujuan khususnya adalah agar pendengar tahu bahwa kita perlu melakukan pencegahan COVID sejak dini, dimulai dari diri sendiri. Kemudian setiap masyarakat sadar bahwa kita perlu menjaga kesehatan, seperti itu. Langkah selanjutnya adalah menyusun kerangka ceramah. Kira-kira ada yang sudah tahu bagaimana kita bisa menyusun kerangka ceramah? Nah, menyusun kerangka ceramah itu merupakan kegiatan merencanakan atau memuat garis besar materi yang akan kita gunakan untuk berceramah. Kita membuat kerangka ceramah ini bermanfaat dalam memudahkan penyusunan karangan, sehingga kalian akan membuat karangan menjadi lebih sistematis dan teratur. Kalian juga akan menghindari timbulnya pengulangan bahasa serta membantu pengumpulan data dan sumber-sumber yang terpercaya. Kira-kira kerangka ceramah yang baik itu yang seperti apa? Nah, kerangka yang baik itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Ceramah meliputi 3 bagian pokok, yaitu pengantar, isi, dan penutup. Sehingga ketika kalian berceramah, tentunya kalian memberikan sebuah pengantar atau pembukaan, kemudian kalian menyampaikan isi dari apa yang ingin kalian bagikan kepada pendengar, kemudian kalian menutup dengan sebuah simpulan, seperti itu. Yang kedua adalah maksud dari ceramah diungkapkan dengan jelas. Jadi ketika kalian sudah menentukan topik, kalian juga akan bisa menyampaikan maksud dari apa yang ingin kalian sampaikan dengan baik. Kalian akan mengungkapkan dengan jelas di bagian isi tentunya. Nah, yang ketiga yaitu setiap bagian dalam kerangka ceramah hanya memiliki satu gagasan. Misalkan tadi kan ada pengantar, isi, dan penutup. Nah, dari pengantar, isi, dan penutup itu hanya memiliki satu gagasan, sehingga satu gagasan itu bisa menjadi beranak pinak atau kalimat lainnya menjadi penjelas. Nah, yang terakhir adalah bagian-bagian dalam kerangka ceramah harus tersusun secara logis. Jadi kalian harus menyusun dengan logis dan tentunya berdasarkan fakta. Yang selanjutnya adalah kita menyusun ceramah dan menyunting. Tadi kan kita sudah membuat kerangka ceramah. Sekarang kita menyusun
ceramah berdasarkan kerangka yang sudah kita buat tadi. Langkah-langkahnya adalah kita mengembangkan naskah kerangka tersebut menjadi ceramah yang utuh dan lengkap. Namun bersamaan dengan itu, kalian perlu lakukan pemahaman bahwa bahan-bahan yang ada harus mengkaji bahan secara kritis. Jadi kalian perlu uraikan, kalian perlu sampaikan garis rinciannya, detailnya, tentunya dengan fakta. Yang selanjutnya adalah kalian perlu meninjau kira-kira bahan yang akan kalian sampaikan itu layak tidak untuk disampaikan kepada audien. Kemudian kalian perlu meninjau juga apakah yang kalian sampaikan itu akan menimbulkan pro dan kontra dari pendengar maupun masyarakat yang nantinya akan menyimak ceramah kalian. Nah, selanjutnya kalian juga harus menyusun sistematika bahan ceramah. Jadi apa-apa yang ingin kalian sampaikan, kalian susun dengan baik urutannya seperti itu, sehingga kalian tidak akan terjadi yang namanya kelupaan atau yang sejenisnya. Nah, yang terakhir adalah kita harus menguasai bahan ceramah dengan pikiran yang logis. Setelah kalian menyusun bahan ceramah tersebut, kalian harus memahami benar-benar sumbernya, kalian harus memahami konsepnya seperti itu, sehingga ceramah yang kalian lakukan itu dapat diterima dengan baik di hati pendengar atau pemirsa semuanya. Nah, kira-kira itu tadi merupakan langkah-langkah ketika kita membuat teks ceramah. Kemudian ketika kalian mempraktikkan ceramah tersebut, kalian juga harus menyiapkan mental, kalian harus belajar berbicara dengan baik, intonasi dengan baik, kemudian kalian harus melafalkan semua kosakata dengan baik sehingga para pendengar tidak salah paham dengan apa yang nanti akan kalian sampaikan, seperti itu. Nah, anak-anak, sekiranya itu penjelasan dari Ibu. Jika kalian memang ada yang belum paham atau ada yang masih ingin ditanyakan, kita bisa diskusikan di Microsoft Teams pada pertemuan di kelas, dan kalian juga bisa menanyakan di grup WhatsApp maupun bertanya langsung di nomor WhatsApp Ibu Aisyah. Terima kasih, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.